ini nanti jadi dukun rohani, dukun Kristen. Ada banyak orang hanya kuat di dalam firman, tapi lemah secara kehidupan rohaniah. Ada orang-orang tertentu yang hanya kuat secara rohaniah, tapi firmannya lemah. Saya kan yang penting masuk sorga. Bahkan tidak perlu deket-deket ruang tahta, di emperan halaman juga nggak apa-apa. Yang penting tidak di neraka. Orang yang rajin membaca Alkitab, yang pertama pikirannya jernih, pikirannya tetap tajam, dia tidak mudah pikun. Jadi orang-orang tua yang suka baca Alkitab, dia tidak akan gampang pikun. Jadi pastikan saudara mulai mendoakan firman juga. Jadi bukan cuma membacanya, tapi mulai mendoakannya. Ingat, pada hari-hari yang terakhir, jenis revival yang Tuhan akan kerjakan adalah revival dari firman dan rohnya. Kita mau muncul sebagai revivalist dan reformer. Jadi harus kuat di dalam firman dan roh. Setiap kali ada tantangan, setiap kali ada pergumulan, selalu dibutuhkan datangnya firman. Firman yang keluar dari mulut Allah. Dan ketika firman yang keluar dari mulut Tuhan datang dalam hidupmu, inilah kunci untuk engkau menikmati mujizat. Roh Kudus membangun jati diri kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Saya percaya dari waktu ke waktu Tuhan sedang mau terus memunculkan saudara, bukan jadi jemaat biasa atau hanya sekedar jemaat yang cinta Tuhan. Tidak, Tuhan akan pakai saudara jadi para revivalist. Ini adalah pengharapan akan kemuliaan. Tapi kalau saudara tidak mendoakan ayat firman yang ada, ini tidak akan pernah terbuka dalam hatimu. Oh, come on. Kebenaran ini tidak akan pernah dibawa masuk oleh Roh Kudus menjadi terang dalam hidup saudara, karena saudara masih membawa pola dunia ini. Engkau masih membawa benteng-benteng dan kubu-kubu yang menentang pengenalan akan Tuhan. Saudara akan berkata dalam hatimu, mungkin bahkan tanpa saudara sadari, biarin aja Pak Stephen khotbah tentang jadi revivalist. Wong saya ndak mau jadi revivalist kok. Saya kan yang penting masuk sorga. Bahkan ndak perlu deket-deket ruang tahta, di emperan halaman juga nggak apa-apa. Yang penting tidak di neraka. Masih tetap kecium kok bau harumnya sorga. Selama saudara masih terus memiliki persepsi dan pemikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya akan sia-sia. Engkau tidak bisa betul-betul hidup di dalam kehendak Tuhan yang membuat hidupmu berkenan di hadapannya. Selama saudara tahu siapa dirimu, engkau akan terus ada dalam keterhubungan yang sehat. Di dalam dirimu, katakan di dalam diriku, selalu ada pekerjaan roh yang membuat aku memiliki kesaksian. Setiap kali aku memanggil nama Tuhan, aku tahu pasti Dia menjawab panggilanku. Tidak akan ada keraguan dalam hidupmu. Setuju, amin? Karena engkau tahu betul siapa dirimu di dalam Kristus. Karenanya saya mendorong semua saudara, ayo terus belajar mendoakan ayat-ayat firman yang ada. Karena mata hatimu akan diterangi. Engkau akan melihat pengharapan yang ada dalam panggilannya. Engkau akan alami bekerjanya kuasa kebangkitan. Makin saudara mendoakan ayat-ayat firman ini, kuasa kebangkitan Kristus akan kerja semakin kuat dalam hidupmu. Saya berdoa, engkau tidak lagi akan menjalani hari-harimu dengan kekuatan manusiawimu lagi, tapi engkau jalani hari-harimu dengan kuasa kebangkitan Kristus yang menghidupkan. Karena setelah dia dibangkitkan, dia didudukkan setata dengan Allah, jauh lebih tinggi dari semua penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Hal yang sama akan terjadi atasmu. Aku deklarasikan, posisi rohanimu akan terus diangkat naik. Engkau tidak akan ada di bawah, engkau ada di atas. Masalah, tantangan, pergumulan, sakit, penyakit, bahkan iblis, dosa, dan maut ada di bawah kakimu. Engkau injak dengan kuasa iman. Engkau berkemenangan dalam segala hal. Terimalah pewahyuan tentang posisimu, tentang jati dirimu yang sesungguhnya di dalam Kristus. Biarlah kuasa firman dan roh terus kerja dalam hidupmu, menyingkapkan, memanifestasikan kepadamu siapa engkau di dalam Kristus. Yang percaya katakan